mukjizat Nabi itu, kalau Nabi berdiri sama orang yang tinggi, Nabi lebih nampak. Nabi lebih menonjol, lebih tinggi nampaknya. Ya. Tapi kalau Nabi berdiri sama orang pendek, Nabi tak terlalu nampak tinggi. Tak terlalu tampak tinggi. Ini kelebihan Rasulullah. Kalau berdiri di depan bersama orang tinggi-tinggi, Nabi lebih nampak tinggi. Tapi kalau berdiri sama orang yang pendek, maka Nabi enggak terlalu nampak tinggi. Nah, itu luar biasa ya. Mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khairi ajma'in, ya Fattah ya Alim, ya Razzaq ya Karim, iftah alaina futuhal arifin. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allah mafaqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma amin. Kita insyaallah mulai masuk ke matan kitab, isi kitab. 2 kali pertemuan yang lalu baru pembukaan ya. Ini kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Bagus kalau ada kitab-kitabnya. Bapak ibu-ibu kalau ngaji, bagus ada kitabnya, banyak dijual di pasar ya. Ada yang terjemah juga. Kitab ini terdiri dari 56 bab. 56 bab. Bab yang pertama tentang fisiknya Rasulullah, ditutup dengan bab terakhir. Bab yang ke-56 adalah bab bermimpi dengan Rasulullah. Kurang jelas? Ya. Ya, bab yang terakhir bab bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdiri dari seluruh kitab ini 415 hadis. Ya. 56 bab, 415 hadis. Bab yang pertama, babu ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab mengenai bentuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalq, ya khalqun itu dengan difathahkan kha-nya, khalqun. Artinya bentuk, bentuk jasmani, bentuk fisik. Ya. Tapi kalau kha-nya didhammakan khulqun atau khuluqun, itu artinya akhlak. Ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang paling bagus khalqan, bentuk fisiknya, wa khuluqan, dan akhlaknya. Jadi zahir dan batin, jasmani, rohani, yang paling the best, yang paling on the top, paling puncaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sekarang membahas tentang fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi itu? Hadis yang pertama, bisanadi muttasilin minna ilal imamil humam. Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahmatullahi alaih. Ini akan hadis pertama. Adab membaca kitab-kitab hadis, Pak. Adab membaca kitab-kitab hadis ini menyampaikan sanad, yaitu hadis ini dari siapa sampai ke Rasulullah. Nah, ini di kitab ini ya, Imam Tirmizi mengarang ini kitab Mustakhraj
Ya, kita namanya mustakhraj. Ya, kita hadis ini ada dua macam. Ada mustakhraj, ada mustadrak. Ya. Nah, ini bukan ini mustadrak. Mustadrak artinya apa? Kitab yang sanadnya disebutkan. Jadi bukan hanya hadis tok saja, tapi sanadnya dari pengarang kitab sampai ke Rasulullah disebutkan. Jadi betul-betul hadis ini bersambung dari pengarang kitab sampai ke Rasulullah. Nah, kita baca dulu sanadnya. Wabihi qala akhbarana Abu Raja Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Anas bin Malik annahu sami'ahu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'in wala bil qasir wala bil abil amhaq wala bil adam wala bil ja'dil qatit wala bis sabt ba'athahu Allah ta'ala ala ra'si arba'ina sanah fa aqama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinati 10 sinin wa tawaffahu Allah ta'ala ala ra'si 60 sanah wa laysa fi ra'sihi wa lihiyati 20 sya'ratan bayda. Kata Imam Tirmizi telah mengkhabarkan, menyampaikan hadis kepada kami Abu Raja Qutaibah bin Sa'id. Ini gurunya Imam Tirmizi. Gurunya Imam Tirmizi, Abu Raja Qutaibah bin Sa'id. Beliau dari siapa? Beliau dari Imam Malik bin Anas. Dari Imam Maliki, pendiri mazhab Maliki. Jadi Imam Tirmizi ini adalah muridnya murid Imam Malik. Imam Malik punya murid Abu Raja. Abu Raja punya murid Imam Tirmizi. Jadi Imam Malik bin Anas rahmatullahi alaih. Beliau dari Rabi'ah bin Abdurrahman. Ini adalah tabi'in. Rabi'ah Ar-Ra'i. Rabi'atul Ra'i disebut dengan Al-Farrukh, ya, masyhur ini ceritanya. Ya. Rabi'ah Ar-Ra'i termasuk ulama di zaman tabi'in, fuqaha 7. Di Madinah ketika itu ada ahli fikih, ahli hukum agama terhimpun kepada 7 orang di masa tabi'in. Di antaranya adalah Rabi'ah ini. Ya, Rabi'ah Ar-Ra'i namanya. Rabi'ah Ar-Ra'i. Rabi'ah Al-Farrukh. Nah, ini kisahnya Pak, luar biasa ya. Beliau ini pergi berjihad selama 27 tahun. Bukan beliaunya, Farrukhnya ya. Bapaknya Al-Farrukh namanya. Ini Ibnul Farrukh. Bapaknya Al-Farrukh ini pergi berjihad ketika ibunya, istrinya hamil. Al-Farrukh termasuk sahabat Nabi. Sahabat ya Rasulullah, anaknya tabi'in, Rabi'ah. Anaknya enggak berjumpa dengan Nabi. Maka dia berjihad, ya. Ada yang mengatakan di daerah Khurasan, ya. Ada Khurasan di daerah Afghanistan itu. Berapa tahun? 27 tahun. Ya. Jadi beliau sampai anaknya lahir dia enggak ada. Anaknya sudah besar. Setelah 27 tahun, dia pulang ke Madinah Munawwarah. Sampai di Madinah, di Masjid Nabawi ada pengajian kayak ini nih. Ya. Yang ngisi, yang ngajar seorang pemuda. Namanya Rabi'ah. Ini ulama nih, Rabi'ah. Maka bapak ini yang duduk, ya, Al-Farrukh, yang duduk di pengajian itu mengatakan dalam hatinya, kalau anak aku hidup, anak aku seperti dia nih umurnya. Ya. Maka setelah selesai pengajian luar biasa isinya, ya. Maka pulang, sampai pulang ke rumah sama-sama. Rabi'ah dengan Al-Farrukh ini sama-sama menuju ke rumah yang sama. Maka Rabi'ah tanya, siapa kamu? Ini rumahku, kata Farrukh. Kata Rabi'ah, ini rumah saya. Saya tak kenal. Ribut berdua tuh. Depan pintu rumah. Dari dalam ibunya keluar mengatakan, wahai Rabi'ah, itu bapak kamu. Masya Allah. Ya. Ini kisah Rabi'ah Al-Farrukh menjadi ulama besar.
ahli fikih di zaman tabi'in. Ya, guru dari Imam Malik, guru dari Imam Al-Maliki, insyaallah. Nah, beliau daripada sahabat Nabi siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dengan Rabi'ah tabi'in kan, Rabi'ah tabi'in. Dari sahabat Nabi Anas bin Malik. Jadi berapa nama nih? 4 nama. Imam Tirmizi dari gurunya Abu Raja, dari Imam Malik, dari Rabi'ah, dari Anas bin Malik. Tadi Malik bin Anas, Abu Raja Qutaibah bin Sa'id, dari Malik bin Anas, dari Rabi'ah bin Abdurrahman Al-Farrukh, dari Anas bin Malik. Ya. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dari Imam Tirmizi ada 4 nama sampai ke Rasulullah. Sekarang saya ingin menyampaikan di awal kitab saja nih, di awal kitab sanad saya ke Imam Tirmizi. Ya, saya belajar dari siapa? Beliau guru saya dari siapa? Dari siapa sampai ke Imam Tirmizi. Ini saya bacakan aja, Pak ya. Nanti mungkin di akhir kitab kalau sudah tamat baru saya kasihkan. Jadi Bapak-bapak ini nyambung ke Rasulullah, insyaallah. Kita nyambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya belajar kitab ini, kitab Tirmizi dari guru saya Mufti Muhammad Ali Al-Bhopali, orang Bhopal, India. Dari Mufti Muhammad Ali Al-Bhopali. Beliau dari gurunya Muhammad Ayub A'dhami. Beliau dari gurunya Anwar Shah Kashmiri, orang Kashmir. Beliau dari gurunya Syekhul Hind Mahmudul Hasan Ad-Diobandi. Ini mudirnya madrasah Dioban di India, madrasah atau pondok yang tertua di India, Dioban namanya. Beliau dari gurunya Muhammad Qasim An-Nanotawi. Ya, Syekh Muhammad Qasim Nanotawi ini adalah mudir pertama sekali pondok Dioban. Pondok yang terkenal di dunia ini, Pak. Ya. 3. Pertama yang tertua. Pertama Az-Zaituna. Az-Zaituna ini pondok Az-Zaituna di Tunisia. Yang paling tua. Yang kedua Al-Azhar. Al-Azhar ini ya tua di Mesir. Dan yang ketiga Dioban. Dioban di India. Itu 3 pondok yang paling tua di dunia. Ya. Dari 3 pondok inilah lahir para ulama dan buka pondok baru. Sampai pondok tersebar ke seluruh dunia. Dari 3 pondok ini muaranya itu dari 3 pondok ini. Az-Zaituna, Al-Azhar, dan Ad-Dioban. Ya. Di Saharanpur, India. Nah, Syekh Muhammad Qasim An-Nanotawi itu adalah mudir pimpinan pertama pondok Dioban itu. Pimpinan pertama pondok Diobandi. Nah, beliau ini sejarahnya sedikit kita ulas sedikit. Siapa beliau? Muhammad Qasim Nanotawi ini ulama-ulama punya kelebihan cepat menghafal. Beliau menghafal Al-Quran, ya adik-adik insya Allah jadi hafiz Quran semua nih. Ya. Mana Qasim Nanotawi itu hafal Al-Quran 30 juz dalam waktu 30 hari. Luar biasa. 1 hari 1 juz. Dalam 30 hari hafal 30 juz. Bagaimana kisahnya? Beliau ini pertama belajar alim, belajar kitab, ya, pandai bahasa Arab, pandai semua kitab-kitab, sudah jadi ulama. Pergi dari India naik haji. Waktu itu India ke Mekah naik kapal laut. Perjalanan 6 bulan pergi, 6 bulan pulang. Hampir setahun kalau naik haji ketika itu. Ya, jadi naik kapal laut di tengah-tengah perjalanan, di tengah laut itu bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan. Maka orang-orang di kapal mengatakan bagaimana kita mau tarawih ini? Ada nggak di sini penumpang yang hafiz Quran? Karena kalau kita di India biasanya setiap Ramadan tarawihnya 1 juz per malam, 1 juz setiap malam. Sayang kalau nggak kita buat ini. Nah, gitu Pak, semangat orang-orang di Pakistan, India, Bangladesh itu kalau Ramadan jarang masjid yang tidak 1 juz. Capek kaki kita keliling Pak cari masjid yang 10 surat nggak ada. Ya, yang 10 surat kayak di Jambi ini nggak. Tapi kita nggak ada, hampir semua masjid ya 1 juz minimal.
Di masjid-masjid itu minimal 1 juz. Ada yang 1 malam 1,5, ada yang 1 malam 2 juz, ada yang 1 malam 3 juz. Walaupun musola kecil ya, itu tetap 1 juz. Saya pernah ke Pakistan itu di Hyderabad, pergi ke Hyderabad ini dekat Karachi, di daerah pergi ke penjara terbesar di Pakistan itu di Hyderabad. Pada itu masuk bulan Ramadan, maka saya pergi malam-malam ke situ, ke penjara itu. Ya. Ternyata di masjid dalam penjara itu tarawihnya 1 juz. Tarawihnya 1 juz, luar biasa. Kalah kita dalam penjara, Pak. Nah, dalam penjara 1 juz per malam. Mudah-mudahan di sini pun demikian, insyaallah. Khair. Jadi mengapa itu enggak habis. Maka dia bilang, saya akan coba, saya akan usaha jadi imam. Karena semua kapal tak ada yang habis Quran. Maka dari subuh sampai maghrib dia menghafal 1 juz. Nanti setelah isya tarawih dia jadi imam 1 juz. Per hari dia hafal 1 juz, dan per hari dia imam 1 juz. 30 hari hafal 30 juz. Dia baca dalam Quran tanpa lihat Quran. Dia baca dalam sholat tarawih tanpa lihat Al-Quran. 30 juz. Itu Maulana Qasim An-Natawi. Ya, itu yang ke-5. Dan yang ke-6 dari Maulana Abdul Ghani Al-Mujaddidi, dari Syah Ishaq, dari Syah Abdul Aziz Ad-Dihlawi, dari Syah Waliullah Ad-Dihlawi. Nah, ini terakhir Syah Waliullah ini adalah orang yang pertama sekali membawa ilmu hadis ke India. Waktu itu sebelum itu tidak ada ilmu hadis di India. Ada fikih, ada tasawuf, ada yang lain tafsir, tapi ilmu hadis belum populer di India. Orang yang pertama kali membawa ilmu hadis dari Arab ke India adalah Syah Waliullah Ad-Dihlawi, orang Delhi. Ya. Nah, dari beliau lah maka sekarang tersebar ilmu hadis di India. Nah, mulai dari Syah Waliullah ke bawah ke guru kami itu orang India semua. Tapi dari Syah Waliullah ke atas ini orang Arab. Nah, Syah Waliullah belajar ke Muhammad Abdus Sami' bin Ibrahim Al-Kurdi, dari Ibrahim bin Hasan Al-Kurdi, dari Sultan Muhammad bin Ahmad Al-Mazahi, dari Ahmad bin Khalid As-Subki, dari Najmuddin Muhammad bin Ahmad Al-Ghaiti, dari Zakaria bin Muhammad Al-Ansari, dari Abdul Rahim ibni Ali, dari Umar bin Abil Hasan Al-Maraghi, dari Ali bin Ahmad bin Al-Bukhari, ini namanya Bukhari tapi bukan Imam Bukhari, bukan ya. Dari Umar bin Muhammad At-Tibris Al-Baghdadi, dari Abdul Malik bin Abdullah Al-Faruqi, dari Mahmud bin Qasim Al-Azdi, dari Abdul Jabbar bin Abdul Muhammad Al-Marzibani, dari Muhammad bin Ahmad Al-Marghuzi, dari Imam Tirmizi. Jadi Muhammad bin Ahmad Al-Marghuzi adalah murid Imam Tirmizi, dari Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi. Nah, jadi dari saya ke Imam Tirmizi ada 25. Dari saya ke Imam Tirmizi ada 25 nama. Sanad nama itu ya, bersambung ke Imam Tirmizi. Nah, dari Imam Tirmizi sampai ke Rasulullah macam-macam. Hadis yang pertamanya ada 4 nama. Berarti dari Imam Tirmizi, dari gurunya Abu Roja, Qutaibah bin Sa'id, dari Malik bin Anas, dari Rabi'ah bin Abdurrahman, dari Anas bin Malik, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini nama kita bersambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'in, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang tidak terlalu tinggi, enggak jangkungnian, ya. Enggak terlalu tinggi, wala bil qasir, juga enggak pendek. Ingat, kalau menyebutkan tinggi, apa dia kata? Tidak terlalu tinggi. Kalau pendek, tidak pendek. Beda enggak? Tidak terlalu tinggi dan tidak pendek, bukan enggak terlalu pendek. Bukan enggak terlalu pendek. Maknanya Rasulullah itu tinggi orangnya.
tapi bukan terlalu kayak jangkung yang tidak bagus, enggak. Dia tinggi, lebih dekat kepada tinggi, ya, tetapi tak terlalu tinggi. Dan Nabi bukan orang pendek kayak saya ini pendek, enggak ya. Nabi enggak pendek. Nabi SAW itu sifat pertama, tidak terlalu tinggi. Cuma kelebihan Nabi, mukjizat Nabi itu, kalau Nabi berdiri sama orang yang tinggi, Nabi lebih nampak. Nabi lebih menonjol, lebih tinggi nampaknya. Ya. Tapi kalau Nabi berdiri sama orang pendek, Nabi tak terlalu nampak tinggi. Tak terlalu tampak tinggi. Ini kelebihan Rasulullah. Kalau berdiri di depan bersama orang tinggi-tinggi, Nabi lebih nampak tinggi. Tapi kalau berdiri sama orang yang pendek, maka Nabi enggak terlalu nampak tinggi. Nah, itu luar biasa ya. Mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu masalah ketinggian. Wala bil abyadil abhaq. Warna kulit Nabi itu tidak terlalu putih. Putih pucat. Terlalu putih, ya, tidak putih pucat. Wala bil adam, dan juga tidak coklat. Kayak kita nih, apa nih? Sawo matang atau kuning langsat. Enggak ya. Nabi itu kulitnya apa? Putih kemerah-merahan. Putih kemerahan. Kalau putih pucat enggak. Tapi putih kemerahan. Ini adalah kulit, warna kulit yang terindah di dunia. Warna kulit terbagus tuh putih kemerah-merahan. Karena apa? Karena kita di dunia, kita masih berhubungan hukum dunia, darah. Kita hidup dengan darah. Maka karena darah tadi membuat memancarkan warna merah di kulit kita, ya, putih kemerah-merahan. Tapi kata ulama, nanti di surga manusia hidup bukan dengan darah. Ya, tanpa darah di surga, maka kulitnya ahli surga putih kekuning-kuningan. Putih kekuning-kuningan, karena kuning warna emas, warna yang paling memukau. Warna ibu-ibu ini kalau lihat warna kuning tuh, mulai itu. Enggak, lain hatinya warna emas. Ya. Kemudian jadi warna kulit Nabi putih kemerah-merahan. Wala bil ja'dil qatid. Sekarang rambut Nabi. Rambut Nabi itu tidak keriting, apa namanya, ikal, ya, tak ikal, enggak keriting, enggak melintir-melintir, enggak, ya. Wala bisas, juga enggak terlalu lurus, tak terlalu lurus. Jadi bagaimana rambut Nabi itu? Bergelombang, lurusnya bergelombang, gelombangnya tidak keriting. Jadi paham soalnya, ya. Jadi enggak terlalu, enggak gini. Tingginya enggak gini, enggak ini. Sedang-sedang. Ya, kata nanti ada hadis murabba'an, artinya perawakannya sedang. Enggak terlalu, enggak terlalu. Putihnya enggak terlalu, coklatnya enggak terlalu. Tingginya enggak terlalu, juga dia enggak pendek. Kemudian rambutnya enggak ikal, enggak keriting, juga enggak terlalu lurus, tapi bergelombang. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi pada umur 40 tahun. Maka Nabi diangkat menjadi nabi umur berapa tahun adik-adik? 40 tahun, ya. Umur 40 tahun menjadi nabi. Fa aqama Makkah asra sinin. Nah, ini Imam Sayyidina Anas mengatakan Nabi tinggal di Makkah setelah menjadi nabi 10 tahun. Dan di Madinah 10 tahun. Allah wafatkan pada umur 60 tahun. Nah, gimana? Gimana, Pak? Berapa umur Nabi itu? Nabi tinggal di Mekah setelah jadi Nabi berapa tahun? 13 tahun. Jadi Sayyidina Anas ini memotong bilangan satuannya. Ya, biasa kalau di Arab gitu satuan tidak dihitung. Berapa nih? Ya 10, padahal 12. Ya. Puluhan disebut, tapi satuan enggak disebut. Nah, gitu ya. Jadi Sayyidina Anas tidak menyebutkan satuannya, tapi menyebutkan puluhannya. Nabi tinggal di Makkah 10 tahun. Maksudnya apa? 13 tahun. Karena ada hadis yang lain yang mengatakan Nabi di Makkah 13 tahun. Jadi umur 40 tahun menjadi Nabi, umur 53 tahun hijrah dari Makkah ke Madinah. Meninggalkan Makkah umur 53 tahun. Dan 10 tahun di Madinah. 10 tahun di Madinah. Nabi meninggal pada usia 63 tahun. Jadi Nabi di sini katakan bahwa Nabi meninggal pada usia 60 tahun
Enggak bertentangan. Kenapa? Karena orang Arab biasa menghapuskan satuan, tidak menyebutkan satuan. Ya. Hadis yang kedua dari Haddatsana Humaid bin Mas'ad al-Basri qala haddatsana Abdul Wahhab al-Thaqafi an Humaid an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'ah. Nabi itu orangnya sedang. Orangnya rab'atun, artinya sedang, enggak terlalu lebih, enggak terlalu kurang. Sedang-sedang. Laisa bil tawil, enggak terlalu tinggi, wala bil qasir, enggak pendek. Hasanal jism, bagus jisimnya, bagus jasadnya, ya. Luar biasa indahnya jasad Nabi itu. Apa fisik Nabi. Maka nasya'ruhu laisa bija'din, rambut Nabi enggak keriting, wala sabtin, juga enggak juga lurus kayak papan, enggak ya. Asmarul laun. Nah, di sini ada sedikit kejanggalan. Nabi itu kulitnya coklat. Nah, kata pensarah-pensarah bahwa hadis ini bertentangan dengan hadis yang lain. Bahwa hadis lain mengatakan kulit Nabi itu enggak coklat, tapi apa? Putih kemerah-merahan. Berarti bisa kita artikan di sini maknanya bukan coklat, tapi kemerah-merahan, ke arah merah. Ada lagi riwayat yang mengatakan mungkin salah cetak atau bagaimana, yang benar azharul laun, bukan asmar tapi azhar. Azhar itu artinya bercahaya. Jadi kulit Nabi itu bercahaya, nampak terangnya. Ya. Idza masya yatakaffa. Nah, kalau Nabi berjalan, Nabi condong ke depan. Yatakaffa itu tumpuan badannya ke depan, ke arah depan kalau jalan. Jadi enggak belakang. Ya. Nunduk ke depan. Nah, jangan membusukkan dada. Nah, begini jalan. Ya, condong ke belakang ya, masukkan dada, enggak ke depan. Ya. Jadi berat tumpuan badan ke arah depan. Itu jalan yang terbaik orang tawadhu ya. Kalau orang sombong, sebenarnya sombong itu di hati ya, bukan dia. Tapi itulah cara Nabi berjalan. Ada riwayat bahwa Nabi itu berjalan seperti turun dari tempat yang tinggi. Ya, karena tumpang ke depan dan cepat jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ketiga, haddatsana Muhammad bin Bashar al-Abdi qal haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Syu'bah Nabi Ishaq qal sami'tu Bara' bin Azib, sahabat Nabi Bara' bin Azib radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an. Nabi adalah laki-laki yang berperawakan sedang, bu'aid ma bainal mankibai, jauh antara dua pundaknya ini. Artinya lebar. Ya. Dada Nabi ini lebar. Ini kita nih kalau kecil-kecil masih kan nampak dada masih. Tapi kalau besar melebar dada. Azimal jummah, rambutnya lebat. Nah, rambut Nabi ini 3 riwayat. Ini adik-adik kalau mau niru Nabi, ya rambut Nabi ini ada 3. Wafrah, limah, jummah. Apa? Wafrah, limah, jummah. Wafrah itu rambut yang menyentuh daun telinga sampai ke sini. Nah, itu wafrah. Limah lewat dari telinga, tapi tak nyampe ke bahu. Itu limah. Lewat dari telinga, tapi belum nyampe ke bahu. Itu limah. Dan yang terakhir adalah jummah. Jummah ini rambut yang menyentuh bahu. Sampai ke bahu, tapi tidak melewati bahu. Maka laki-laki, kata ulama, boleh memanjangkan rambut sampai ke bahu, tapi tidak boleh di bawah bahu. Kan kayak perempuan. Ya, tapi kalau perempuan dibalik, ya, memanjangkan rambut di atas bahu dan makruh hukumnya motong rambut di atas bahu. Ya, panjangkan sampai di bawah bahu. Tomboy, ya, apa namanya itu? Perempuan yang tomboy itu yang rambutnya pendek makruh. Laki-laki yang panjang makruh juga. Ya, laki-laki yang lebih panjang daripada bahu ini rambutnya sampai ke punggungnya itu makruh hukumnya. Kenapa? Karena rambut Nabi tidak pernah melebihi dari bahu. Rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sebatas bahu ini paling panjang. Jadi 3 rambut Nabi itu wafrah,
limah jummah, dihimpun dengan walaj, walajun, waw lam jim, wafrah limah jummah. Wafrah sampai ke telinga, limah lewat dari telinga belum sampai ke bahu, jummah rambut yang menyentuh bahu. Jadi Nabi itu lebat jummahnya. Ila syahmat udhani, melewati daripada daun telinga Nabi. Alaihullatul hamra, kata Sayyidina Azib, pernah Nabi memakai baju berwarna merah. Nah, siapa yang pakai baju merah? Ya ada ya, Ustaz ya. Ya, pernah pakai baju berwarna merah. Bagaimana hukumnya Ustaz? Ya, kalau merahnya merah yang terlalu merah hati ya, merah darah ya. Sebenarnya warna-warna baju itu tidak ada yang dilarang. Ya, tidak ada baju yang dilarang dalam hal warna bagi laki-laki. Gitu ya. Baju warna merah, baju warna kuning, tidak ada yang haram. Tidak ada yang haram. Gitu ya. Cuman dia menjadi bagus enggak dipakai atau kurang bagus, itu saja. Kalau masalah hukum tidak ada warna yang diharamkan. Ya, semua warna boleh. Nah, cuman nanti kalau seandainya baju itu menjadi lambang baju perempuan, baju itu menjadi lambang bajunya orang-orang fasik, orang menyerupai, jadi kita nggak boleh menyerupai mereka. Nah, itu ya. Jadi Nabi waktu itu, waktu kata Sayyidina Bara bin Azib, Nabi memakai baju warna merah. Maka kata dia, ma ra'aitu syai'an atu ahsana minhu. Aku tidak pernah melihat sesuatu pun yang lebih indah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ya, ini tentang Rasulullah. Hadis yang keempat, mungkin kita tidak terlalu panjang Pak ya penjelasannya, karena kalau bisa satu kali pertemuan satu bab enggak ya, satu bab. Dari Sayyidina Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala wa ra'ait min limma fi hullatin hamra asana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat orang yang memiliki rambutnya yang panjang, yang berpakaian berwarna merah, yang lebih ganteng, lebih indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau sya'run yadri mankibai, dia memiliki rambut yang menyentuh pada pundaknya. Bu'id ma baina mankibai, jauh antara kedua pundaknya ini, lebar. Lam yakun bil qasir, Nabi tidak pendek, wala bil tawil, dan Nabi itu enggak terlalu tinggi. Haddatsana Ibnu Ismail, haddatsana Abu Nuaim, haddatsana Al-Mas'udi an Utsman ibn Muslim bin Zuhurmus, an Nafi ibn Jubair bin Mut'im an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, ini nyebut-nyebut nama nih Pak ya. Nyebut-nyebut nama ini kayaknya kan hafal nama-nama disebut-sebut. Ketika kami belajar hadis Muslim sama guru kami Syekh Sulaiman Coksi, kita setiap hari membaca nama-nama, setiap hari mendengar nama-nama. Ini yang kita sebut ini bukan orang sembarangan, orang soleh, orang alim, orang yang menghabiskan umur mereka untuk agama, meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Maka adik-adik nih, ini anak kecil ini, ibu-ibu, bapak, kalau diperdengarkan pada mereka ini nama orang-orang soleh setiap hari, insya Allah Allah berikan kesolehan pada dia. Misalnya kita ngapa anak kita kok bandel nian, karena kita di rumah tak pernah baca taklim, kita di rumah tak pernah memperdengarkan pada mereka nama orang soleh, kisah orang-orang soleh. Ya. Kalau mereka setiap hari mendengar orang soleh disebutkan, maka insya Allah Allah tularkan kesolehan mereka kepada anak-anak kita. Maka kalau bapak nggak percaya, ibu tidak percaya, ini kata guru saya. Kalau kalian nggak percaya, cobalah mulai hari ini kalian sebut Fir'aun, Namrud, Haman, Fir'aun. Nah, itu disebut-sebut, ya, itu disebut-sebut. Nah, insya Allah setelah seminggu kita punya sifat kayak Fir'aun. Ya, itu luar biasa menyebut nama. Maka kita disuruh menyebut nama Allah, ya enggak? Menyebut nama Allah terus setiap saat, supaya apa yang kita sebut tadi jadi sifat, merubah rohani kita. Jadi menyebut Rasulullah, bersalawat sering-sering. Kenapa? Itu merubah rohani, membersihkan rohani. Sama juga hukumnya menyebut nama orang soleh. Ya, menyebut nama orang soleh, wali-wali Allah ini, itu bisa membersihkan rohani kita.
Imam Syafi'i rahmatullah alaih mengatakan aib dzikra Nu'man anna fa inna dzikrahu lamis. Ulangi lagi menyebut nama Nu'man bin Bashir. Abu Hanifah namanya Nu'man bin Bashir. Ulangi lagi sebut nama Nu'man. Karena apa? Nama dia itu adalah seperti kasturi. Enak dengar nama orang soleh ini. Jadi, jangan kita bosan ya dengar nama orang soleh. Maka kata Sayyidina Bara bin Azib radhiyallahu anhu bahwa adalah Rasulullah SAW itu laki-laki yang sedang jauh antara pundaknya, lebat rambutnya sampai ke pundaknya. Dia pakai baju sudah nih. Aku tidak pernah melihat Rasulullah yang rambutnya panjang memakai baju warna merah lebih indah dari Rasulullah SAW. Nah, dari Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali. Ini agak panjang mungkin nih hadisnya. Oh, kurang, enggak panjang. Bahwa Nabi SAW tak terlalu tinggi, tak pendek, syasnut kafain. Nah, telapak tangan Nabi ini tebal, berisi daging, artinya enggak tipis. Telapak tangan Nabi tebal. Nah, kalau bersalaman dengan Nabi itu enak, empuk, ya, tebal, telapak tangannya dan telapak kakinya tebal. Itu menunjukkan orangnya kuat, ya, tebal. Dhahmur ra'si, kepala Nabi ini berukuran besar, jadi bukan kecil. Itu menunjukkan orang pintar, cerdas, yang kepala besar. Tapi ingat, besarnya itu bukan besar yang di luar ya biasanya. Dhahmul qadis, tulang-tulang Nabi ini besar. Ya, kita nih kalau orang Indonesia ini tulang kecil. Oh, kita tahu dari lahir. Jadi karena saya pernah di Australia, ya, anak saya tiga orangnya lahir di Australia. Ingat. Jadi kan di rumah sakit persalinan itu kan banyak tuh yang lahir tuh. Kadang-kadang kalau kilogramnya anak-anak kita lebih berat. Anak kita 3 kilogram, anak mereka 2,5 kilogram. Tapi kata dokter itu tulang bayi ini nampak. Tulang bayi kamu ini kecil ya. Tulang bayi ini besar. Ya. Kalau orang barat tuh tulangnya besar tulangnya. Yang buat berat kan itunya, dagingnya. Maka Nabi itu tulangnya besar tulangnya. Orang Arab tuh tulang besar, Pak. Itu menunjukkan bagus ya. Tawilul masrubah. Nah, Nabi SAW punya rambut ya. Rambut pemasrubah nih. Rambut di sini nah. Dari dada Nabi, rambut halus sampai ke pusat. Cuma tapi masrubah namanya. Ya, bulu ya. Jadi dada Nabi itu tak berbulu semua. Ada orang yang berbulu semua kan, melebar bulunya itu. Ya, semua berbulu. Dia enggak di sini. Dan berbentuk lurus, garis lurus. Sampai ke pusat. Nah, berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali kan menantu Nabi, tahu. Jadi panjang bulu itu, ya. Idza masya takaffuan. Apabila Nabi berjalan, maka Nabi condong ke depan, ka'annama yanhatu min shawab, seperti Nabi berjalan turun dari tempat yang tinggi. Wala ara qablahu wala ba'dahu mithla. Aku tidak pernah melihat orang lebih bagus sebelum Nabi dan setelah Nabi. Dialah manusia yang paling bagus yang pernah Allah ciptakan. Wa ahsana minka lam tara qattu aini. Mataku tak pernah melihat orang yang lebih indah dari engkau ya Rasulullah. Wa azmala minka lam tulidin nisa. Perempuan di seluruh dunia tidak pernah melahirkan bayi yang seindah dari engkau ya Rasulullah. Yang lebih indah dari engkau. Bayi yang pernah terlahir di dunia ini yang paling indah adalah Rasulullah SAW. Kemudian hadis yang ke-6 sama hadis yang ke-7 dari Ahmad bin Abd ad-Dabi al-Basri, Ali bin Hujr dan Abu Ja'far Muhammad bin Husain dari Ibnu Abi Halimah. Dia berkata Isa bin Yunus dari Umar bin Abdullah berkata haddatsani Ibrahim ibn Muhammad daripada anaknya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nah, anak Sayyidina Ali ini, Pak, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya. Siapa istrinya? Fatimah, anak Nabi. Anak Nabi.
Nah, setelah Ibunda Fatimah meninggal dunia, Sayyidina Ali ini menikah lagi dengan perempuan lain. Jadi dia punya anak lagi. Jadi anak Sayyidina Ali dari Fatimah, Hasan dan Husain. Tetapi Sayyidina Ali juga punya anak dari selain Fatimah. Sayyidina Ali juga punya anak dari selain Fatimah. Nah, jadi ini daripada anaknya Sayyidina Ali. Ya, kalau anak Sayyidina Ali dari Hasan dan Husain, maka Hasan dan Husain itu dinisbahkan kepada Rasulullah langsung, pada Fatimah. Hasan bin Fatimah, Hasan bin Fatimah, Husain bin Fatimah. Nah, tapi kalau anak Sayyidina Ali, binnya ke Ali. Ya, binnya ke Ali. Bukan bin ke Fatimah, bin ke Ali. Itu untuk membedakan mana anak Sayyidina Ali yang dari keturunan Rasulullah, mana anak Sayyidina Ali dari yang bukan dari keturunan Rasulullah. Gitu ya. Bin itu kalau Hasan bin Fatimah, Husain bin Fatimah, supaya nampak. Ya. Ini anak-anak Sayyidina Ali, dia berkata, "Kana Aliyun," adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Apabila mensifati Rasulullah SAW, dia berkata Nabi itu tidak terlalu tinggi dan tidak pendek, dan Nabi itu berperawakan sedang, di rambutnya tidak keriting dan tidak lurus, ya, dan dia tidak mutoham. Mutoham ini gemuk, ya, gemuk, enggak, Nabi enggak gemuk. Ada lagi yang mengatakan mutoham itu tembem, pipinya berisi. Pipi itu tembem, enggak, Nabi itu tidak tembem orangnya. Wala bil mulkatham, bukan Nabi itu enggak bulat. Muka Nabi bukan bulat. Dan Nabi itu tadwir mukanya itu. Apa tadwir? Tadwir itu bulatnya apa namanya dia? Lonjong ya, kayak lonjong, bulatnya. Ya. Abyad musyrab, putih, kulitnya putih kemerah-merahan. Ada ajul ainain, matanya itu seperti pakai celak mata hitam, tetapi dia nggak pakai celak. Ya, walaupun Nabi tidak pakai celak, tapi seperti orang pakai celak. Nah, itu kelebihan Rasulullah. Kita kalau pakai celak nampak ganteng, ibu kalau pakai celak nampak cantik. Nah, tapi Nabi itu aslinya ganteng aslinya, walaupun tak pakai celak, Nabi tetap seperti bercelak matanya itu. Ahdabul asfar, panjang bulu matanya itu, letik. Bulu mata Nabi itu panjang. Jalilul musyas wal katid. Apa sendi-sendi Nabi itu besar. Persendian itu, ya. Ajrat, Nabi itu tidak, di sini tidak berbulu lebat. Artinya itu selain, ya. Hanya bulu itu di badannya hanya bulu masrubah, ya, dikit saja. Artinya itu berbulu tapi bukan semuanya. Di dadanya, di bawah susunya, di punggungnya, ada orang yang berbulu kan, ada, tapi Nabi tidak. Nah itu kata Sayyidina Ali, Nabi itu ajrat. Pergi ini. Syasnul kafain wa qadamain, tebal telapak tangan dan kaki Nabi. Ingat, Nabi itu tebal tapi halus. Tebal tapi halus, sehingga kata sahabat ada hadisnya, saya tidak pernah menyentuh sutra, ya, yang lebih halus melebihi tangannya Rasulullah SAW. Halus sutra. Orang kalau tebal kasar nggak? Kasar, ya. Itu rajin kerja. Orang rajin kerja itu tangannya kasar. Tapi Nabi itu orang rajin kerja, kuat kerja, tapi tangannya halus. Itu kelebihan Rasulullah. Sehalus sutra, bahkan lebih halus dari sutra lagi. Menyentuh itu enak menyentuhnya itu. Idza masya taqalla, dan berjalan dia mengarah ke depan. Ka'anna man hatta min sabab, seperti Nabi turun dari tempat yang tinggi. Wa idza iltafata ma'an, ini adab. Bila Nabi menoleh ke semuanya. Jadi Nabi bukan melirik. Itu melirik namanya. Itu Nabi enggak buat. Tapi kalau menoleh, Masya Allah, itu sifat Nabi, menoleh kesemuaan. Ya, kalau dari belakang, Nabi berbalik. Jadi enggak, itu enggak ada
Nabi itu. Kalau iltafata ma'an Nabi keseluruhannya. Baina katifai khatamun nubuwah, di antara dua pundak Nabi ini ada cap kenabian. Mukjizatnya di antara pundak Nabi ini di tengah sini di atas punggungnya ada cap kenabian. Ya. Bahwa khatamun nabiyyin, dan Nabi adalah Nabi yang terakhir. Ya, Nabi yang terakhir, ajwadun nasi sadra, yang paling bagus hatinya, asdaqun nasi lahja, yang paling benar mulutnya, paling benar ucapannya, wa alinhum arikatan, dan paling lembut akhlaknya. Paling bagus hatinya, sifatnya, paling benar ucapannya, dan paling bagus, paling lembut akhlaknya. Akramuhum isyratan, paling mulia pergaulannya. Ya. Man ra'ahu badihatan habah, barang siapa yang pertama kali melihatnya akan segan dengan beliau. Man khalatahu ma'rifatan ahabbah, tapi kalau dia bergaul lagi dengan Nabi akan cinta dengan Nabi. Pertama kali jumpa dengan Nabi segan, kalau tambah bergaul lagi akan cinta dengan Nabi, pasti cinta. Yaqul na'ituhu, orang akan mengatakan tentang beliau, lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah, aku tidak pernah melihat seseorang sebelum Nabi dan setelah Nabi lebih indah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini keterangan Imam Tirmizi tentang bahasa tadi, tentang apa artinya dia mutoham al-badin, yang banyak dagingnya, yang gemuk. Ya, kita jangan pula kita mengejek orang gemuk, ya, itu Allah ngasih. Tapi ini tentang fisiknya Nabi SAW. Nabi itu enggak kurus, enggak gemuk, tapi badannya berisi, ya, berisi. Masya Allah. Boleh dijelaskan ulang, Pak, ya? Jangan, ada pertanyaan di sini, Pak? Belum, masih panjang lagi. Hadis nomor 8 sampai baru. Ini tentang fisik Nabi SAW. Ibu, ada pertanyaan? Ya, dulu kita ada pertanyaan. Kita Nabi yang Nabi, kemudian Nabi, nah, tadi banyak riwayat disebutkan ini maka apa? Jadi dari mengaji ya, bukan ceramah mengaji. Kalau mengaji itu semua ceramah, itu ada ceramah kawan-kawan ceramah. Dan jadi insya Allah berkaya di sini. Sanad hadis tersambung ke Imam Tirmizi langsung ke atas. Ada 25 kata. Jadi insya Allah kalau kita paham tentang hadis ini, kita bisa masuk ke Rasulullah. Ada urutannya. Saya mau tanya kira-kira tentang Nabi atau hadis tadi seperti apa? Mungkin kita buka 3 pertanyaan dulu ya. Selanjutnya doa kalau kita tutup. Saya mau tanya. Nah, cap kenabian yang di pundak Nabi, nanti ada penjelasan, Pak, ya. Apakah dari lahir atau dari Nabi? Ada beberapa akwal, beberapa pendapat. Ya, ada yang mengatakan dari lahir sudah ada cap kenabian tadi. Ada yang mengatakan baru ada setelah Nabi dibelah dadanya. Ada yang mengatakan baru ada setelah Nabi menerima wahyu yang pertama. Ya. Berbeda pendapat tentang masalah cap kenabian. Dan itu terus ada sampai Nabi meninggal dunia. Ada riwayat mengatakan ketika Nabi meninggal dunia hilang itu. Ya, artinya sudah Allah tutup kenabian lagi. Ya. Dan ada nanti riwayat-riwayat yang sahabat menyentuh, ya, bagaimana bentuk cap kenabian tadi. Ada yang menyentuh. Kita akan sampai ke situ. Ya. Ini kejadian sebagai Palestina. Ada sebuah mujahidin yang membawa kaum ke Makapal, Makapal. Dia membacakan surat Yasin ayat yang ke-9, yaitu suratnya wajahnya mendarina ini ada wa min hurufihim syaitan falsaina tahun dari ketika bom itu ditaruh, yang ada di dalam tank itu sampai tidak melihat, padahal dia
berjalan begitu santainya naruh kau di dalam tenda. Nah, mohon pencerahannya saya bicara dengan ayat-ayat itu tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu ayat yang Nabi baca ketika Nabi ingin hijrah dari Makkah ke Madinah, ya. Ayat Yasin ayat ke-9. Wa ja'alna min bain aydihim sadda. Kami jadikan di mata mereka itu sadda, penghalang. Ya, sehingga mereka enggak melihat lagi. Ya. Itu ketika Nabi mau hijrah, kan Nabi kan dikepung rumah Nabi oleh 100 pemuda. Ya, jadi orang-orang Quraisy bermusyawarah, kalau kita membunuh Rasulullah, pasti keluarga Muhammad ini nuntut. Bagaimana cara jangan nuntut? Maka kumpulkan setiap kabilah. Ya, setiap kabilah mengutus satu orang pemuda, semua mereka membunuh Rasulullah. Jadi kalau dibilang siapa yang bunuh Nabi? Seluruh kabilah. Maka tak bisa dituntut. Apa yang dituntut? Nah, supaya kita jangan dituntut oleh keluarga Nabi, maka mereka mengutus 100 pemuda dari berbagai macam kabilah mengepung rumah Nabi. Maka Nabi SAW ya keluar rumah, baca ayat itu, taburkan debu, bacaan bacain sadda, dan seterusnya. Maka mereka tidak melihat Rasulullah keluar itu. Nah, mungkin itu dia. Itu ayat mereka diamalkan, boleh silahkan ya. Jadi kalau para mujahid buat itu ya, boleh. Itu diantara apa namanya itu ya, fungsi ya. Jangan melihat. Tapi itu semua adalah tergantung Allah. Kalau Allah ingin memberikan kesannya, berkesan. Ya. Boleh kita amalkan. Jangan sampai maling amalkan itu. Oh, ya. Nah, itu salah ya. Supaya jangan kelihatan ya. Maling kecuali ya. Itu pada para mujahid dulu, orang-orang tua kita yang berperang lawan Belanda, Jepang mungkin baca itu juga. Ya. Boleh nggak kita amalkan? Boleh kita amalkan potong-potong ayat Al-Quran, itu diamalkan boleh. Ya, maaf ya, Pak. Lagi yang mau tanya? Silakan, ada mulai, ada di anak-anak yang mana lagi? Kita lihat, itulah ada nama dulu, insya Allah setelah doa kalau mau bertanya silakan. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima pengajian kita ini. Allah Subhanahu wa taala beri kita kekuatan mengamalkan dan menyampaikannya. Dan Allah Subhanahu wa taala bantu semua saudara kita yang di Palestina. Allah Subhanahu wa taala bahagiakan mereka. Allah terima syuhada mereka. Allah sembuhkan yang sakit di antara mereka. Allah cukupkan semua kekurangan mereka. Allah tenangkan hati mereka. Allah ganti kepada mereka ganti yang lebih baik daripada yang Allah ambil. Allah SWT menangkan mereka dari musuh-musuh mereka. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyati shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. رب لنا الخلق طهره فلا